pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya aksi tolak Pergub JKA dilanjutkan pada Senin 18 Mei 2026. Berita lainnya, pendengar, jemaah haji Benar Meriah diminta jaga kesehatan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA akan kembali berlanjut pada hari Senin 18 Mei 2026. Mahasiswa kembali siap turun ke kantor Gubernur Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh akan kembali melanjutkan aksi demonstrasi pada Senin 18 Mei 2026 untuk menuntut pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2026 terkait program Jaminan Kesehatan Aceh. Aksi ini menjadi lanjutan dari 3 kali demonstrasi yang sebelumnya telah digelar di halaman kantor Gubernur Aceh. Masa menilai kebijakan tersebut menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama banyaknya warga yang ditolak berobat akibat ketidaksesuaian data desil penerima layanan kesehatan. Aliansi Rakyat Aceh juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk bertanggung jawab terhadap polemik yang muncul akibat penerapan aturan tersebut. Demonstrasi akan terus berlanjut lantaran masa menilai belum ada respons konkret dari pemerintah Aceh, termasuk saat ratusan mahasiswa sempat bermalam di depan kantor Gubernur Aceh untuk mempertahankan tuntutan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir sebelumnya pada demonstrasi pertama yang digelar pada 4 Mei 2026 menyatakan pemerintah Aceh tetap perlu menjalankan peraturan gubernur tersebut agar dapat dilakukan evaluasi secara bertahap. Ya, semua kita berkoordinasi dengan BPS, koordinasi dengan BPJS, kemudian kita koordinasi juga dengan Kemensos, dengan Bappenas, semua data kita ambil karena DTSEN ini ya telah data yang diakui oleh pemerintah pusat ya sebagai data dan diarahkan seluruh provinsi menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu kami gunakan data ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberi waktu sampai kita bisa mengevaluasi Pergub 2 ini. Tidak ada yang baku. Ya, begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi. Meski demikian, Aliansi Rakyat Aceh menilai penggunaan data desil dalam kebijakan JKA justru memunculkan banyak persoalan baru di masyarakat, khususnya bagi warga yang merasa layak menerima layanan kesehatan namun tidak terakomodasi dalam sistem pendataan tersebut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
Pendengar, ajang final Raya Duta Wisata 2026 resmi dibuka dengan meriah dan penuh antusiasme pada Sabtu 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati, Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos melalui berbagai tahapan seleksi dan siap menunjukkan kemampuan serta potensi mereka di hadapan Dewan Juri dan masyarakat. Berikut laporan Mahfud Tahir. Final Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 berlangsung meriah pada Sabtu malam 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati, Banda Aceh. Dalam ajang tersebut, Cutbang Urfan dan Cudka Cici Lestari dinobatkan sebagai pasangan Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 setelah berhasil mengungguli 4 pasangan finalis lainnya. Pasangan ini meraih poin tertinggi setelah melalui rangkaian tahapan seleksi yang dimulai sejak Maret 2026. Proses penilaian meliputi karantina, wawancara, uji kemampuan kebahasaan, serta penampilan pada malam final. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Muhammad Irsan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para pemenang dan finalis dapat menjadi motor penggerak Trigatra Bangun Bahasa di tengah masyarakat. Dia menegaskan bahwa para finalis diharapkan menjadi teladan dalam mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Salah satunya adalah dengan bersinergi dengan Duta Bahasa Provinsi Aceh sebagai salah satu mitra strategis kami di dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Dalam kompetisi ini, para finalis dinilai oleh Dewan Juri dari berbagai bidang. Muhammad Irsan bertindak sebagai juri kebahasaan, Fahmi Risaldi sebagai juri wicara publik, serta Novita Sari, psikolog, sebagai juri kepribadian. Malam final dibuka dengan penampilan seni dan musik daerah, serta pemutaran dokumentasi perjalanan para finalis selama mengikuti proses seleksi dan pembinaan. Suasana acara berlangsung semarak dengan dukungan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Aceh atau IKADUBAS, para pendukung finalis, tamu undangan, serta perwakilan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Aceh. Sementara itu, penghargaan favorit pada ajang ini diraih oleh Ikrama Agung dan Kulfi Handayani. Demikian, Tahir melaporkan. Pendengar, dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pendengar, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Radio Republik Indonesia Ade Rosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Loksmawe. Lengkapnya dilaporkan Maimun Akbar. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom RRI Ade Rosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Loksmawe. Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Zulianti, menyampaikan rasa syukur dan selamat datang kepada tim penguji serta jajaran Pusbakom yang hadir. Ia memaparkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 17 hingga 18 Mei 2026. Weni menegaskan UKWR ini bukan sekedar proses mengukur kemampuan jurnalistik di atas kertas, melainkan bentuk komitmen nyata RRI dalam menyamakan standar kompetensi yang merata di wilayah Aceh sesuai dengan ketentuan Dewan Pers. Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio ini, UKWR di RRI Loksmawe menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan profesionalisme insan pers, khususnya di lingkungan RRI Loksmawe atau RRI secara umum. Kegiatan ini tidak hanya menjadi proses pengukuran kemampuan jurnalistik, namun juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap insan penyiaran dan jurnalis di RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Radio Republik Indonesia, Ade Irosadi mengatakan, di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika media yang semakin cepat, UKWR ini penting sekali untuk membangun dan menjunjung tinggi etika jurnalis. Kita harus tetap menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Modul uji kompetensi cyber yang sudah pontang-panting diurus jungkir balik oleh Bapak Teguh Haris Fadilah. Kita berikan aplaus dulu pada beliau. Upayanya, insyaallah usaha kita semua bisa menghasilkan hasil yang kita harapkan dengan lahirnya modul UKWR Cyber dan RRI bisa menyelenggarakan UKW Cyber nantinya. Ia juga mengapresiasi kegigihan tim penguji serta menggambarkan bahwa RRI bersama Dewan Pers yang sedang menggodok modul UKWR Cyber agar ke depan RRI bisa menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis cyber. Kepada para peserta di RRI Loksmawe, Adi mengingatkan bahwa esensi utama menjadi wartawan adalah mengasah kepekaan sosial dan nurani melalui produk berita yang dihasilkan. Dari Loksmawe, Maimun Akbar melaporkan. Pendengar, dari Loksmawe kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar seminar menuju pendidikan inklusif dan berkeadilan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar seminar pendidikan inklusif dan berkeadilan serta seminar penguatan kapasitas guru PAUD dengan tema menciptakan ruang kerja yang setara bagi setiap anak di Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor. Kegiatan turut dihadiri para guru PAUD se-Kabupaten Bener Meriah serta para narasumber dari Universitas Negeri Medan. Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi para guru PAUD dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan seluruh anak tanpa diskriminasi. Seminar ini juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antara para pendidik dengan akademisi guna memperkuat sinergi dalam mendukung pendidikan inklusif di kabupaten tersebut. Engkau adalah sosok guru PAUD yang mulia. Insya Allah generasi emas akan nyata. Doa kami untuk semua guru PAUD. Terima kasih. Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, nyaman, dan berkualitas. Wabub juga menegaskan bahwa guru PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, tumbuh kembang, serta menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif bagi anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru sangat diperlukan agar para pendidik mampu memahami kebutuhan setiap anak dengan pendekatan yang tepat dan berkeadilan. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, jelang keberangkatan ke embarkasi Aceh, 273 calon jemaah haji Bener Meriah diminta untuk menjaga kesehatan. Karena Bener Meriah termasuk kloter terakhir. Jika dinyatakan tidak layak terbang, maka kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini hilang. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin. 273 calon jamaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dijadwalkan berangkat pada Senin 18 Mei 2026 mendatang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan berharap para calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di Tanah Suci nanti. Hal itu katanya agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk. Pertama, harapan kita kepada jemaah haji kita yang akan berangkat untuk senantiasa menjaga kesehatan untuk menjelang keberangkatan ini. Terlebih lagi, jemaah haji Kabupaten Bener Meriah tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh
yang merupakan kloter terakhir dari embarkasi Aceh. Artinya setelah itu tidak ada lagi pemberangkatan dari embarkasi Aceh. Kiranya ada jamaah kita yang tidak layak terbang umpamanya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berangkat pada tahun ini. Selain itu, Azhari meminta keluarga jamaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jamaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jamaah. Ia juga berharap masyarakat Bener Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jamaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.